Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya dari kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Jumat, waktunya masa orientasi karakter siswa hari kelima. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Guru, wali kelas, wali asuh, semoga semuanya yang sudah mendampingi Ananda tetap sehat selalu, tetap semangat belajar, bekerja di rumah dan juga di sekolah. Oke, nah untuk hari ini Ananda, kita belajarnya tentang belajar daring nih. Bagaimana mengumpulkan tugas tepat waktu ketika belajar daring. Nah, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana adab berkomunikasi ketika belajar daring agar karakter Ananda sebagai siswa sabilillah semakin baik. Oke. Nah, sebelum kita belajar bagaimana sih tips mengerjakan tugas tepat waktu, Ananda perlu menyaksikan video berikut ini. Yang di sini Bu Vila rangkum isinya ada 5 hal penting dalam belajar ini. Oke? Benar disimak baik-baik ya. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang gak pernah bisa masak sama sekali, pastinya gak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali gak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin gak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, abis itu kamu gak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti abis itu saya gak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Gak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, abis itu tinggalin aja deh, gak belajar lagi. Jadinya kan gak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari dimana kamu gak mandi, gak gosok gigi, rasanya, ada yang kurang ya.
aduh gak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu gak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, gak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, gak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Oke, itu tadi Ananda 5 hal penting yang Ananda harus ketahui dalam belajar. Bu Villa ulas sedikit saja ya. Mindset yang benar tadi itu cara berpikir Ananda harus benar. Jadi di awal menerima pembelajaran itu ibaratkan tadi apa? Gelas yang kosong, spons yang kering sehingga bisa menyerap materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu. Tapi kalau Ananda mindsetnya ogah-ogahan, tidak mau menerima, berontak, nah itu maka ilmu tidak akan masuk ke Ananda. Yang kedua, guru yang benar. Insya Allah disabilillah gurunya sudah profesional semua dan Ananda tepat masuk di sini, gitu ya. Yang ketiga, waktu yang benar. Nah ini nanti yang akan kita kupas tentang efektivitas penggunaan waktu untuk belajar. Ananda harus tahu bahwa otak kita harus ada istirahatnya, ada jedanya. Jadi tidak bisa belajar itu sembarangan. Dan tadi disampaikan bahwa harus jadi habits atau kebiasaan. Sama seperti halnya mandi ataupun gosok gigi. Kita nggak mungkin mandi 5 jam, kemudian setelah itu nggak mandi selama 1 minggu. Nah, atau gosok gigi kayak gitu ya. Sama juga dengan belajar. Jadi lakukan itu setiap hari, kebiasaan. Nah, yang keempat, cara yang benar. Ananda seharusnya sudah paham Ananda tipe auditoris, pendengar, atau visual yang suka melihat langsung dengan mata, dan juga atau kinestetik, melakukan sendiri proses belajar itu. Nah yang kelima adalah lingkungan yang benar. Alhamdulillah walaupun pembelajaran kita secara daring, Ananda masih difasilitasi oleh orang tua dan juga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik dan juga nyaman. Oke, itu ya. Semoga bisa menjadi semangatnya Ananda dalam belajar daring semester genap ini. Oke, next. Nah, sekarang nih tiba waktunya. Bagaimana ya cara mengatur waktu belajar secara efektif? Ya, nanti kita juga akan menyaksikan video Bu Villa rangkum ini gimana sih cara mengatur waktu yang efektif untuk belajar. Nah, ini khususnya ketika daring supaya satu hari tugas itu nggak ada yang numpuk. Jadi kita bisa manage atau mengatur waktunya. Nah,
kita di sini butuh yang namanya sistem pengelolaan waktu. Ya, artinya cara mengatur waktu, membagi waktu itu harus bisa. Alasannya kenapa sih kok waktu harus diatur? Karena waktu itu terbatas. Hanya sampai jam 12 pagi, 12 malam, 24 jam saja. Dan juga tenaga kita itu terbatas. Gak mungkin 24 jam kita melakukan satu hal atau satu kegiatan. Ya, jadi harus diatur. Nah, nanti akan dibicarakan tentang prioritas. Ya, ada the one thing. Oke? Siap ya untuk menyaksikan video yang kedua. Semoga bisa mengedukasi kita semuanya. Oke. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku gak sempet belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Gimana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan gak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Jadi, selamat datang di episode 7 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Oh iya, jangan lupa untuk follow sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga, nggak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita. Terus kita juga butuh istirahat, karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang,
tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan ekskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, ngerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau gak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting dan itu harus jadi prioritas kita. Nggak boleh multitasking atau melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih nggak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR, tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, nggak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok? Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, di kuadran 2, tapi sebelum masuk ke kuadran 2, Mang Emon mau nyampein sesuatu nih. Jangan kemana-mana ya. Sri suka kesulitan menghafal. Loh, Srizuka Udah paham? Bitol. Mang Emon. Aplikasi belajar pahami Pak. Benar. Karen! Gila cepet kan ya ini. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga. Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada teman kirim WA nanyain tugas. 2 hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas, sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, bisa jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga, kayak main game atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa banget jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk 1 hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan,
kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok satu hari libur itu khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2. Main sama teman atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Siap. Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk ngatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking. Di episode berikutnya, kita akan belajar cara lain untuk membangun sistem belajar, yaitu dengan menggunakan metode WOOP. Oke, cukup ya Ananda. Semoga video dari Hutata ini tadi bisa menginspirasi Ananda untuk bisa melakukan sistem pengelolaan waktu, ya. Nah, jadi the one thing kita tadi lanjutkan ya. One thing itu hal yang paling penting atau prioritas. Nah, Ananda sebagai pelajar harus tahu prioritasnya adalah belajar, ya. Dan Ananda belum bisa untuk multitasking, ya. Di masa Ananda sekarang belajar, upayakan multitaskingnya nanti, ya. Nah, kemudian yang tadi bisa kita pelajari, sedikit saja kita ulas ya. Ananda bisa melakukan to-do list, membuat to-do list ya. Artinya ketika belajar daring, nanti jadwalnya keluar, sehari ada berapa pelajaran, dan pasti juga ada project based learning. Ananda semester ganjil kemarin sudah beradaptasi bagaimana mengerjakan tugas, mengerjakan PJBL, tetap berada di rumah saja. Nah, itu silakan sekarang di daftar membuat to-do list, kegiatan sehari itu apa aja, pelajarannya apa aja. Ya, kemudian ditentukan mana sih yang paling penting. Nah, dikasih nomor urut itu boleh, gitu ya. Yang mau dikerjakan duluan yang ini, gitu. Nah, yang kedua bisa dengan cara kuadran prioritas. Nah, tadi Bu Vila sempat nangkap. Yang pertama ini harus dilakukan, yaitu kebutuhannya, keperluannya darurat dan penting. Jelas tadi ya, darurat dan penting ya. Ananda harus belajar sekolah secara daring, tepat waktu, mengikuti kegiatan selama sekolah. Itu darurat dan penting. Nah, yang kedua, tidak darurat tapi penting. Tadi contohnya apa ya? Olahraga, main sama temen. Nah, itu penting. Apalagi daring kayak gini. Ananda jarang sekali ketemu teman secara di lingkungan di dunia nyata, tapi di dunia maya ya. Nah, seringnya live meet gitu. Nah, itu penting tapi tidak darurat. Karena bisa setiap hari calling, ikut Zoom atau video call seperti itu. Nah, ini boleh rencanakan. Olahraga rencanakan. Nah, yang ketiga, darurat tapi tidak penting. Nah, tadi dicontohkan telepon orang tua dan juga WA atau message dari temen. Nah, kalau telepon dari orang tua kayaknya masih sangat penting ya ini ya. Jadi contohnya kakak ini tadi kalau bagi Ananda kurang sesuai, jadi telepon dari orang tua itu penting ya. Tapi yang tadi tuh chat sama teman itu kalau yang tidak pas kita beneran sibuk, beneran ngerjain tugas atau belajar daring, itu termasuk hal yang tidak penting karena itu akan mengganggu konsentrasi Ananda dalam belajar gitu ya. Nah, ini boleh mewakilkan, artinya ya tidak dilakukan dulu. Nah, yang keempat itu tidak darurat dan tidak penting. Nah, ini wajib didel. Nah, tadi dicontohkan main game seharian mungkin ya. Kalau itu tidak ada manfaatnya bagi Ananda ke depannya, ya jangan dilakukan. Boleh sesekali,
main game itu boleh supaya nggak bosen, nggak boring. Nah, tapi harus tahu waktu, gitu ya. Oke? Nah, pengaturan yang ketiga adalah time blocking atau pemblokiran waktu. Ini dicontohkan kalau Ananda masih ada tugas yang numpuk dan besok itu hari Sabtu atau Minggu, itu kan free, tidak ada tidak sekolah. Nah, itu Ananda bisa melakukan pemblokiran waktu. Jadi istilahnya di blok, di apa sih namanya? Disewa, ditarget untuk Ananda belajar mengerjakan tugas hari itu sampai selesai. Seperti itu ya. Nah, itu semoga bisa membantu Ananda dalam belajar daring itu bisa tugasnya tepat waktu dikumpulkan. Oke? Nah, ini ada sedikit tips dari Bu Villa supaya tugasnya Ananda daring ini bisa tepat waktu. Yang pertama, bergabung live meet-nya, upayakan tepat waktu sesuai jadwal pelajaran. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat Ananda akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bayangin aja kalau Ananda gabung meet-nya terlambat, pasti ketinggalan penjelasan Bapak Ibu guru. Ananda nanya guru, nanya teman sedang konsentrasi, guru sedang melayani atau belajar dengan teman-teman Ananda. Nah, Ananda akhirnya ketinggalan. Nah, maka itu akan memperlambat pengumpulan tugas Ananda. Ya. Yang kedua, mengikuti arahan atau penjelasan guru dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Tidak boleh Ananda disambi. Apa itu disambi? Ya, sambil meeting dingkluk, menundukkan kepalanya, kemudian chatting sama teman. Nah, itu kan berarti nggak perhatian dan nggak konsen pada pengarahan oleh Bapak Ibu guru. Itu juga akan menghambat ya. Yang ketiga, bertanya apabila ada hal yang sulit atau tidak paham. Nah, jadi Anda wajib, kalau semester ganjil kemarin masih malu-malu bertanya, mungkin kelas 7 masih belum begitu mengenal semua Bapak Ibu guru. Nah, sekarang boleh langsung bertanya gitu ya kalau ada hal yang sulit. Nah, yang kelas 8 sama 9 gak ada alasan malu sama Bapak Ibu guru untuk bertanya, karena sudah kenal Bapak Ibu guru, sudah tahu tata caranya. Nanti kita akan bahas tata cara komunikasi dengan Bapak Ibu guru ketika daring ya. Jadi jangan malu untuk menanyakan hal yang sulit atau kurang paham. Yang keempat, mengerjakan tugas segera setelah ditugaskan dan tidak mengulur waktu. Nah, ini artinya ditugaskan sekarang hari Jumat, maka dikerjakannya juga hari ini juga. Bahkan nanti ada pembatasan waktu kan ya, JP 1-2 pelajaran apa, 3-4 pelajaran apa. Nah, jadi upayakan tidak molor sampai hari berikutnya. Kecuali itu project yang membutuhkan waktu lama dan memang diatur oleh Bapak Ibu guru ngerjakannya tidak 1 hari gitu ya. Nah, yang kelima, nah ini kalau ngerjakan soal sih ya, soal itu Ananda dilihat dulu soalnya, baru mempelajari atau membaca materi sesuai dengan soal yang ditanyakan. Ini maksudnya bisa Ananda gunakan ketika ujian atau mengerjakan tugas kuis gitu ya. Kalau Anda belajar dulu materi dari A, B, C, D, E sampai Z gitu ya, habis itu baca soal. Nah, ketika Anda baca soal, ini tadi yang mana ya? Akhirnya baca lagi kan ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, itu akan mempertajam ingatan Ananda. Tapi kalau dalam kategori efektivitas itu kurang. Nah, jadi ini bisa Ananda lihat soalnya dulu. Oh, soal-soalnya yang ditanyakan ini. Maka ketika Ananda membaca, mencari, itu akan konsentrasi, fokus pada apa yang ditanyakan di soal. Nah, itu akan lebih efisien waktu juga. Oke. Nah, yang berikutnya, mengerjakan tugas dari soal yang mudah terlebih dahulu, baru yang sulit. Nah, jadi ngerjakan tugas, lihat soalnya yang Ananda kuasai dulu sesuai penjelasan Bapak Ibu guru, baru yang sulit nanti. Jangan
di awal yang sulit dulu yang dikerjakan. Itu tambah membuat mood Ananda pasti berubah, nggak enak. Aduh, nggak bisa. Aku nggak bisa nih, males nggak usah ngerjain aja. Atau langsung nanya teman. Nah, itu jangan. Ya, jadi kerjakan mandiri dari yang mudah dulu, kemudian yang hal sulit. Nah, yang tadi kalau sulit nggak bisa, langsung tanya Bapak Ibu guru, boleh nanya ke teman tapi tidak jawabannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah gunakan semua sumber belajar yang mendukung. Ananda alhamdulillah sudah difasilitasi web based learning kita atau e-learning kita sudah diisi oleh Bapak Ibu guru, materi-materi yang dibutuhkan Ananda apa. Kemudian di rumah sudah difasilitasi oleh orang tua dengan koneksi internet yang bagus, mungkin juga buku pelajaran. Nah, gunakan semua sumber belajar itu untuk mendukung Ananda ngerjakan tugasnya tepat waktu. Semoga sukses, ya. Oke. Next. Nah, ini Ananda tadi adalah tips untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini juga tidak kalah penting, yaitu adab berkomunikasi ketika belajar daring. Ini wajib Ananda pahami lagi, Ananda resapi lagi, renungkan apakah Ananda sudah melakukan adab ini ketika belajar daring, ya. Nah, jadi ini mendukung juga untuk ngumpulin tugas tepat waktu juga tadi, ya. Bayangin Ananda nggak bisa berkomunikasi dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, malu. Nah, pasti tugas juga nggak mungkin kekumpul tepat waktu. So, let's check this out. Nah, ini contoh nih. Ini ada WA. Ini kebetulan dari contohnya yang Bu Vila, ya. Nah, ini Ananda coba tentukan itu baik atau tidak, ya. Assalamualaikum Mas bla bla bla. Ini Bu Vila yang WA duluan. Bu Vila jarang sekali melihat bla 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 gabung di Meet. Apakah ada kendala? Kemudian Bu Vila nanya, Bu Vila harap bisa melengkapi tugas. Nah, ternyata dia jawabannya Wi-Fi, Bu. Nah, ini sudah bilang ke mama papa apanya? Nah, ini kira-kira ini baik apa enggak? Silakan direnungkan. Nah, yang kedua ini Ananda dulu ini yang salam. Assalamualaikum Bu, tugas-tugas saya masih kosong. Tugas-tugas saya yang masih kosong materi apa Bu? Waalaikumsalam, ini siapa? Maaf, chat Bu Vila kereset. Nah, ini memperkenalkan diri. Oh, oke. Nah, Ananda silakan dari dua ini mana yang baik, mana yang tidak. Oke, sudah? Oke, next. Nah, yang ini sekarang. Permisi Bu Vila, ini atas nama bla 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 dari kelas 8 ini mau mengumpulkan poster untuk portofolio 2. Nah, ini salamnya berupa permisi. Ya. Yang kedua ini Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya bla 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 bla, namanya sengaja Bu Vila coret ya. Dari kelas 8 ini saya izin bertanya. Untuk tugas IPA yang science fun, saya tidak ada gambarnya Bu untuk nomor 8, walaupun sudah saya refresh seperti ini. Coba di refresh lagi, bisa dilewati dulu. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, dari dua chat ini, mana yang lebih sopan atau mana yang baik? Ananda renungkan, Ananda amati. Oke, sudah? Nah, yang berikutnya nih. Assalamualaikum Bu Vila, saya bla bla bla. Saya mau tanya hari ini Meet-nya pakai Google Meet atau Zoom Bu? Google Meet. Baik Bu, terima kasih. Indikasi link Meet. Nah, yang ini. This message was deleted. Ini siapa? Ini langsung nyebut nama Bu. Bu, saya nggak bisa join Zoom. Soalnya tadi internet saya lemot. Oh, oke. Hari ini ngerjakan ini ya. Oke. Nah, dari dua ini mana yang lebih sopan? Mana yang menggunakan adab komunikasinya sudah bagus? Oke, sudah direnungkan? Oke. Nah, yang ini nih.
Ini mohon maaf ya Mbak, kalau misalkan inget chat ini nggak apa-apa, Bu Vila jadikan contoh. Assalamualaikum. Ini masih salah tulisannya, Assalamualaikum, kurang A ya. Saya mau tanya, kan tadi saya barusan kerjain zat aditif tapi nggak ada tempat pengumpulannya. Tadi bingung banget karena cuma ada W and quiz aja. Nah, saya kira soalnya ada di dalam W, tapi malah langsung ngerjain. Nah, terus saya mau kumpulin tugasnya tapi nggak tahu ngumpulinnya di mana karena nggak ada tempat pengumpulan atau upload. Mohon infonya tempat pengumpulannya ya Bu. Soalnya saya udah kerjain, tapi tadi saya cari nggak ada tempat pengumpulannya atau uploadnya. Nah, ini termasuk sopan, baik atau tidak? Oke, silakan dicermati dulu. Nah, berikutnya ini Bu Vila kasih contoh kelasnya Bu Vila, nggak apa-apa ya Ananda. 8B. Nah, Ananda coba lihat kondisi pembelajaran daring dengan menggunakan live meeting Zoom. Ini doa pulang seingat Bu Vila. Tidak semua siswa berkumpul, ya, tidak semua siswa join, dan yang menyalakan kamera juga tidak semuanya. Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik. Ada yang izin memang kameranya rusak, ada. Tapi yang tidak rusak, nah ini. Nah, Ananda, ini baik apa enggak sih? Kalau kelas 7 Bu Vila lihat sepertinya masih banyak yang aktif menyalakan kamera. Ya, kelas 8 dan juga kelas 9 ini barangkali banyak yang nggak tahu, semoga tidak menyepelekan ya, bahwa menampakkan wajah itu termasuk adab, ya kan ya, adab belajar daring dengan benar, itu kan ya. Nah, bayangkan saja, Bu Vila pernah bilang nih di 8B, bayangkan kalau guru Ananda nanti ketika ngajar, misalkan Bu Vila atau Pak Isan ini matikan kamera, kemudian kita berbicara, membimbing Ananda, memberi arahan, nasihat, instruksi dengan mematikan kamera. Apakah akan nyaman Ananda mendengarkan nasihat dari Bapak Ibu Guru ketika beliau mematikan kamera? Tidak kan ya? Dan juga ini misalkan contohnya, ini kelihatan kopiahnya aja. Sudah bagus pakai kopiah, mohon maaf ya Mas Givari, gak apa-apa ya. Tapi ternyata nggak kelihatan wajahnya. Nah, ini juga Bu Vila kasih contoh. Bayangin kalau Bu Vila mengendap dan kelihatan cuma dahinya saja, Pak Isan juga kelihatan kopiahnya saja ketika mengajar atau memberi nasihat Ananda. Pasti juga nggak nyaman komunikasinya, ya. Nah, maka ini perlu kita renungkan baik-baik. Kalau ini masih salah, tolong tidak dilakukan lagi. Nah, sikap seperti contoh ini, Mbak ini sudah bagus. Ini ada Mbak Nada, Mbak Sekar, ini kebetulan Mbak Cita, Mbak Rena juga Mbak Dijah kelihatan tidak full, ya. Oke. Nah, ini termasuk contohnya yang belum baik ya, yang matikan kamera. Oke. So, Ananda, di sini kita belajar adab komunikasi ketika belajar daring. Nah, ini kita belajar daring ini dalam jaringan, itu secara sinkronus atau kita bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu Guru secara live meet, ya. Nah, ini adabnya Ananda harus bergabung live meet tepat waktu, itu adab, ya. Bayangkan ini di kelas, ketika Bapak Ibu Guru datang, kelasnya masih kosong. Nah, itu kan juga nggak nggak sopan, itu bukan adab belajar yang bagus. Harusnya kan harusnya siswa menunggu guru, bukan guru yang nunggu siswa. Pun ini juga live meet itu juga gitu. Harusnya siswa yang join on time, gitu ya. Semoga dipermudah. Nah, yang berikutnya berpakaian rapi, sopan, dan sesuai ketentuan sekolah. Nah,
Alhamdulillah juga Ananda tidak diwajibkan pakai seragam terus kan ya. Nah, tapi pakaiannya rapi, bebas. Tapi harus rapi, baik, berkerah, sopan, sesuai aturan dari sekolah. Yang putra disarankan pakai kopiah hitam. Nah, yang putri pakai jilbab segi 4. Seperti Ananda sekolah biasanya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, menyalakan kamera dan mikrofon. Nah, untuk kamera wajib nyala, tapi kalau ada kendala boleh izin, ya. Kalau tidak ada kendala, wajib menyalakan kamera. Untuk mikrofon, ini diperlukan Ananda menyalakan ya ketika doa, ketika mengaji, menyanyikan lagu Indonesia Raya, drilling time, atau ketika diskusi dengan Bapak Ibu guru. Nah, tapi ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, memberikan arahan, Ananda mematikan mikrofon. Ya, itu adabnya. Nah, yang berikutnya, sopan santun dalam mengikuti live meet, mengucap salam ketika masuk. Nah, ini semoga Ananda bisa terbiasa ketika join. Kemudian sudah ada teman-teman, Bapak Ibu guru, Assalamualaikum Bu Vila, Assalamualaikum Pak Arif, Assalamualaikum Pak Sofyan, Assalamualaikum Pak Ihsan. Nah, mengucap salam kepada Bapak Ibu guru yang sudah ada di meet tersebut. Atau teman-teman, Assalamualaikum teman-teman. Nah, jangan malu ya, justru itu baik. Menuliskan nama dan kelas yang jelas. Jadi tidak pakai bahasa kalian biasanya namanya kan gaul-gaul gitu ya, entah singkatan apa. Nah, harapannya ketika belajar daring, Ananda pakai kelas terus nama seperti sekarang akun Zoom-nya, itu kan ya. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Nah, ini juga penting. Menghargai ini bukan hanya kalau kita lingkupnya belajarnya luring, itu kita mendengarkan, tidak menyela ketika orang lain berbicara. Nah, yang ini menghargainya juga dalam bentuk tatapan wajahnya ke yang berbicara, artinya tidak menunduk. Ya, tidak menunduk Ananda. Itu menghargai guru atau teman yang berbicara. Semoga dipermudah. Nah, ada juga nih yang asinkronus, artinya Ananda komunikasinya dengan Bapak Ibu guru itu lewat chatting atau lewat video call. Ya, kalau video call masuk sinkronus. Asinkronus ini yang tidak terjadwal, jadi bisa kapan saja. Nah, ini nanti yang akan kita bahas tentang chattingnya kepada Bapak Ibu guru. Sopan santun dalam chatting kepada guru. Membaca seluruh info di grup kelas. Nah, ini wajib ini Ananda ya. Harus di bold, di underline ini. Membaca seluruh info di grup kelas. Ananda biasanya yang tertinggal atau ada informasi dari guru pengajar, Bapak Ibu guru di grup kelas, itu wajib dibaca semua. Ya. Jadi tidak hanya menggantungkan langsung, Bu tadi tugasnya apa? Bu ini ngumpulkannya di mana? Nah, itu padahal sudah ada di web-based learning atau di grup kelas, sudah diinfokan. Nah, belajar literasi yang bagus, ya. Nah, jika merasa ketinggalan informasi, mungkin karena lampu listriknya mati, wifi koneksinya internet lemot, nah itu Ananda segera hubungi ketua kelas atau guru pengajar. Nah, komunikasinya dengan bahasa yang baik dan waktu yang tepat. Nah, ini waktu yang tepat ini perlu juga nih. Jadi kalau Ananda ketinggalan, boleh tanya ketua kelas atau teman dekatnya, nggak apa-apa. Dan juga Bapak Ibu guru langsung, nggak apa-apa. Ya. Nah, waktu yang tepat ini Ananda tidak terlalu malam, ya. Karena juga Bapak Ibu guru butuh istirahat, Ananda pun juga nggak boleh ngerjakan tugasnya sampai malam, tuh nggak boleh. Ya, itu. Nah, ini nih ada adab komunikasi daring yang baik. Let's check dan nanti coba Ananda checklist mana yang sudah Ananda lakukan dan mana yang belum Ananda lakukan. Ananda masuk yang udah centang hijau, apa yang masih silang?
do yang harus dilakukan atau yang done atau doesn't. Ya. Ketika pertama kali mengirim pesan, ucap salam dengan bahasa yang sopan. Ya, jadi Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Nah, ini sopan ya. Ini nama bapak ibu gurunya. Nah, jangan halo Pak bla bla bla, pagi ASWRWB. Nah, ini kurang sopan ya. Nah, jangan menyingkat kata untuk menunjukkan ketidaksopanan. Mohon maaf, ini kurang ya, ketidaksopanan. Jadi nyingkat kayak gini itu kurang sopan kalau ke bapak ibu guru, gitu ya. Kalau ke teman nggak apa-apa. Oke, next. Nah, perkenalkan diri secara lengkap. Saya Muhammad Azam dari kelas 8F nomor absen 19. Nah, itu kalau baru pertama kali nggak apa-apa sih Ananda ya. Nah, jangan saya Amel dari kelas 7G. Ini sudah lumayan tapi kurang sopan. Ini Amel, barangkali nama Amel itu 1, 2 kayak gitu, atau namanya yang sama-sama gitu. Nah, jadi upayakan nama lengkap ya. Ini Rere dari 9F. Nah, ini lebih nggak sopan nih kalau ke bapak ibu guru ya. Pastikan memperkenalkan diri ketika nomor jadi gini, pastikan Ananda memperkenalkan diri dulu ketika chat WA, karena nomor HP-nya Ananda belum tentu tersimpan di kontak bapak ibu guru ya. Ini memang kalau Bu Vila sih ya ada beberapa, kalau kelas 8B wali kelasnya ya harus disimpan semua. Tapi kalau Ananda yang lain di kelas lain atau lintas angkatan kan juga belum tentu disimpan semuanya, sehingga Ananda tidak salahnya memperkenalkan diri. Tadi kan ada contoh ya, karena HP-nya Bu Vila kereset, nggak kesimpan chattingnya, Ananda lupa memperkenalkan diri sampai Bu Vila tadi nanya ini siapa gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah sama wali kelasnya, semoga pasti sudah disimpan ya. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum, nah itu wajib memperkenalkan diri. Lagi nih, nah ini mana yang sudah Ananda lakukan? Sebutkan perihalnya dengan jelas dan tidak bertele-tele. Kalau Ananda nanyanya, saya kurang mengerti soal nomor 2 karena belum pernah dijelaskan. Bagaimana maksud soalnya ya Pak? Nah, itu bagus ya, langsung to the point terhadap yang ditanyakan. Nah, yang kurang bagus ini, yang tidak bagus, mau tanya soal nomor 2 susah banget Bu, gak pernah dijelasin, belum dijelaskan, gimana dong, nyari di internet juga gak ketemu. Nah, ini kurang bagus ya Nanda ya, bahasanya gak baku juga. Pesan yang tidak sopan dan bertele-tele membuat guru terlambat dalam memberikan bantuan. Jadi kadang misalkan bulat, mohon maaf tadi pesan yang terakhir ya Bu Vila screenshot tadi yang terakhir itu kan panjang ya, tanya tempat pengumpulan tugas. Nah, itu padahal itu sudah Bu Vila jelaskan ketika meet. Nah, dia tidak ikut meet, terlambat sehingga nggak tahu mengumpulkan tugasnya di mana. Seperti itu. Nah, jadi Ananda upayakan ini ya. Nah, ini juga nih, ucapkan terima kasih ketika menutup pesan untuk menunjukkan kesopanan. Tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan salam ya setelah terima kasih Bu. Nah, seperti itu sudah. Apabila sudah diberikan bantuan, jawaban, atau informasi yang dibutuhkan Ananda, ucapkan juga terima kasih dengan sopan. Sampaikan permohonan maaf dengan bahasa yang baik bila melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau misalkan Ananda salah atau Ananda telat, nah, ucapkan permohonan maaf ya. Ini lagi nih, jangan mengeluh dan mengungkapkan kekecewaan dalam forum kelas atau grup kelas. Nah, jadi jangan aduh tugasnya akeh, numpuk, ini gorong kegarap, ini belum dikerjakan. Nah, upayakan tidak menunjukkan keluh kesahnya di grup kelas atau ketika forum daring ya.
Manfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas. Mengeluh itu hanya akan menghambat dan tidak membuat tugas itu terselesaikan, berkurang. Tugasnya nggak berkurang kan kalau dengan ngeluh? Ya. Oke, jadi manfaatkan waktu sebaiknya dengan tidak mengeluh. Nah, ada lagi nih. Apabila Bapak Ibu guru itu melakukan kesalahan atau kesulitan dalam mengoperasikan perangkat kelas daring, bantu dan beritahulah dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya, misalkan nih kadang Bu Vila nge-lag, internetnya lemot. Nah, itu kelas 8 deh, Bu, saya share screen kan. Bu, saya bantu screenshot. Nah, itu sudah bagus ya, membantu Bapak Ibu guru kalau ada kesulitan atau masalah dengan perangkat ketika daring. Permisi Pak, ini kalau tanya soal ya. Untuk soal nomor 3, sepertinya ada pilihan jawaban yang sama. Nah, itu nanyanya sopan. Jadi ini kan soalnya salah ya, kurang ada pilihan jawaban yang sama. Maaf Bu, belum ada tempat pengulangan tugas untuk materi ini. Mohon info di mana ya. Nah, itu bagus. Oke? Nah, ini ada yang iya, ada yang tidak ya. Jangan menggunakan emoji atau stiker yang berlebihan dalam forum grup belajar. Nah, kalau forum grup kelas sih kayaknya Ananda masih banyak emoji atau stikernya ya. Nggak apa-apa sih kalau misalkan tidak jam pelajaran, boleh. Misalkan sore atau malam ketika ada chat informasi di grup, nggak apa-apa. Tapi ketika belajar daring, ketika penyampaian tugas, nah mohon tidak melakukan ini, emojinya, apalagi yang macam-macam, stikernya macam-macam gitu ya. Oke. Jangan gunakan bahasa gaul yang tidak dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini mungkin bahasa gaulnya yang tahu di Ananda. Tidak semua Bapak Ibu guru itu mengikuti tren Ananda. Ya, seperti itu. Jadi, gunakan bahasa Indonesia yang baku, yang dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu guru, teman tuh ngerti. Perhatikan ketika guru memberi arahan atau penjelasan. Gitu ya. Oke. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, apakah Ananda sudah melakukan komunikasi yang baik ketika daring? Sudah apa belum? Sudah, belum? Setengah-setengah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, Bu Vila harapkan apa yang sudah kita sampaikan dan kita pelajari hari ini bisa menjadi renungan Ananda, bisa jadi bekal Ananda untuk memperbaiki diri, gitu ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan Ananda semangat untuk hari Senin belajar daring semester genap. Sabilillah, we love SMPIS, yes I can. Oke, terima kasih banyak. Bu Vila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.